wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Diah Muminatul Hasimi selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat berupa iman dan Islam sehingga kita masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya Nabi yang kelak akan memberi kita syafaat. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu sejarah peradaban Islam di Tanah Jawa. Saya Aris Setiawan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Dan adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Saudara Adi Bestari, yang kedua ada Saudari Anin Ladila, dan yang ketiga ada Saudari Destika Adelia. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyajian materi, yang ketiga penutup, dan yang terakhir evaluasi atau masukan dari dosen pengampu melalui kolom komentar. Langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut acara kedua yaitu penyajian materi dan akan dibacakan oleh Saudara Adi Bestari, Saudari Anin Ladila, dan Saudari Destika Adelia. Kepada mereka waktu dan tempat dipersilakan. Sejarah peradaban Islam di Tanah Jawa, masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori sejarah Islam yang menyatakan tentang masuknya Islam di wilayah Nusantara. Di antaranya adalah teori Arab yang dipelopori oleh Krufut pada tahun 1820 Masehi. Menurutnya, Islam di Indonesia pertama kali masuk dibawa oleh para pedagang Muslim yang berasal dari bangsa Arab. Selanjutnya, teori Gujarat yang berisi pernyataan tentang Islam yang pertama kali masuk di Indonesia berasal dari orang-orang India dan bukan berasal dari bangsa Arab. Teori yang tidak kalah populernya yaitu teori kedatangan Islam pertama kali di Indonesia dibawa langsung dari Cina. Hal ini dibuktikan bahwa ada bukti-bukti kerjasama dalam bidang perdagangan yang telah terjalin lama antara bangsa Cina dengan Kepulauan Nusantara khususnya Indonesia. Selain memperdebatkan tentang soal teori asal-usul Islam yang ada di Kepulauan Nusantara, para sejarawan juga banyak memperbincangkan tentang kapan proses Islamisasi itu dimulai. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang proses awal masuk di Nusantara, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Islam sudah masuk di wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, dan pendapat kedua yang menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Penyebaran dan proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Strategi yang pertama dalam proses Islam di Nusantara adalah perdagangan. Tercatat sejak abad 7 Masehi, lalu lintas perdagangan internasional menunjukkan kesibukannya. Tidak terkecuali para pedagang Arab, Persia, India mengambil keuntungan ini. Mereka ikut adil dalam jual beli di wilayah negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Strategi ini dirasa sangat menguntungkan karena banyak raja dan para penguasa yang ikut serta dalam kegiatan berdagang. Bahkan kebanyakan mereka adalah pemilik kapal dan saham. Yang kedua, dakwah. Para mubalik yang bekerja sebagai pedagang melakukan dakwah secara pribadi. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam mulai dari sholat, puasa, menjaga kebersihan, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Pernikahan. Banyak anak-anak para bangsawan yang tertarik untuk menikah dengan para pedagang karena status ekonominya lebih berada daripada masyarakat pribumi.
Sebelum melaksanakan pernikahan, mereka mengislamisasikan calonnya terlebih dahulu, sehingga lingkungan kaum muslim bertambah luas dengan lahirnya anak-anak mereka. Pendidikan. Mereka menjadi pusat-pusat perdagangan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Proses pendidikan ini dilakukan oleh para wali, ulama, kiai, atau guru agama. Calon-calon ulama, guru agama dan kiai mendapat pendidikan agama Islam di halaman masing-masing atau berdakwah ke suatu daerah tertentu untuk menyebarkan Islam. Seni dan budaya. Sudah tentu pasti terjadi benturan antara budaya Islam dengan budaya masyarakat setempat, terutama masyarakat Jawa yang sangat kental dengan ajaran-ajaran Hindu. Budanya Islam datang dengan damai dan tidak serta-merta menghapus budaya-budaya yang sudah ada sebelumnya. Politik. Para pedagang-pedagang muslim memanfaatkan kecerdasan politiknya dengan mendukung daerah-daerah yang muncul dan mengatakan keislamannya. Selain membentuk perkampungan muslim, mereka juga membuat struktur pemerintah seperti Kerajaan Samudra Pasai yang muncul karena dukungan komunitas muslim. Keberhasilan Islamisasi di Nusantara. A. Islam di Aceh dan di Sumatera. Keberhasilan ekspedisi para pedagang Arab, Persia, dan India sangat jelas terlihat di Aceh dan Sumatera. Mereka berdagang, menetap, kemudian menikah, berdakwah, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam termasuk tasawuf kepada masyarakat pribumi. Dengan fleksibilitas ajarannya, agama Islam diterima dengan baik di sana. Peninggalan-peninggalan kejayaan peradaban Islam banyak ditemukan di kedua tempat tersebut. Di antaranya peninggalan adalah Kerajaan Perlak dengan Syahid Abdul Al-Aziz sebagai raja pertamanya. Kemudian peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Merah Silu, Sultan Marik As-Saleh, dan Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. B. Islam di Maluku. Rempah-rempah merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki masyarakat Maluku. Inilah yang memikat para hati pedagang internasional untuk singgah di Maluku dan melakukan jual beli. Tidak hanya perdagangan yang sukses, tetapi penyebaran agama Islam pun dilakukan melalui jalur ini. Masyarakat Maluku mengenal Islam dan dari para mubalik yang ikut serta dengan para pedagang tersebut. C. Islam di Jawa. Penemuan-penemuan data arkeologis dan sumber-sumber hikayat, babat, legenda, serta berita asing menjadi bukti kehadiran dan penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Para sejarawan setuju dengan pendapat bahwa penyebaran Islam di Jawa adalah Wali Songo. D. Islam di Malaka. Kerajaan di Malaka yang dipimpin oleh Prameswara Muhammad Iskandar Shah menjadi bukti kejayaan Islam di wilayah Malaka. Puncak keemasan Kerajaan Malaka terjadi pada saat Sultan Muzaffar Shah memimpin. Beliau menjadikan Johor sebagai ibu kota kerajaan. Pada masa inilah Islam mampu menguasai perdagangan. Sejarah masuknya peradaban Islam di tanah Jawa. Awal masuknya Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. A. Kemungkinan besar bahwa Islam telah masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada abad pertama Hijriah, abad 7 Masehi. Namun pada masa itu Islam belum dikenal dan dipeluk oleh masyarakat pribumi. Asumsi ini berdasar pada dua buah catatan yang penting orang Tionghoa yang menyatakan bahwa pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 62 Hijriah sudah ada orang Islam dari Arab yang datang ke tanah Jawa. Yang B, abad 12-13 Masehi adalah merupakan abad pesatnya perkembangan Islam di Indonesia atau di Jawa. Karena ketika tahun 1258 Masehi, Baghdad jatuh ke tangan Tartar dari Mongol sehingga jalur perdagangannya pun pindah dari Baghdad ke Gujarat. Pada itu banyak orang sufi atau anggota terikat dari Baghdad melarikan diri sambil berdagang dan berdakwah sampai di Indonesia, dan inilah antara lain yang membuat pesatnya perkembangan Islam pada masa itu.
Yang C. Penyebaran Islam di bumi Nusantara ini dilakukan dengan kekerasan, tetapi dengan cara damai melalui kegiatan dakwah yang disponsori para mubalik dan saudagar-saudagar muslim. Proses islamisasinya tahap demi tahap berjalan terus secara pasti, apalagi setelah munculnya beberapa mubalik terkenal yang disebut Wali Songo dan setelah berdirinya kerajaan Islam di Demak, Jawa Tengah. Peran dakwah Wali Songo. Wali-wali yang terkenal sebagai penyiar agama Islam yang pertama di Jawa jumlahnya ada 9 dan terkenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka itu adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, dan Sunan Muria. Sampai sekarang masih terdapat kepercayaan yang kuat di kalangan orang Jawa. Bahkan Islam yang sebenarnya ialah Islam yang disiarkan oleh 9 wali itu. Para wali menjadi tokoh-tokoh legendaris dalam masyarakat Islam di Jawa. Berkenan dengan taktik berdakwah, ada 2 aliran di kalangan wali tersebut, yaitu aliran Sunan Giri dan aliran Sunan Kalijaga. Besar dugaan bahwa pelaksanaan dakwah tersebut di Jawa Tengah banyak menggunakan taktik Sunan Kalijaga yang juga didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Di kalangan masyarakat Jawa, Sunan Kalijaga memang tidak hanya dikenal sebagai penyebar Islam seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, tetapi dia terkenal juga sebagai pembaharu wayang atau satu kesenian Jawa tradisional yang berisi konsep asli penyembahan roh nenek moyang bercampur dengan tradisi Hindu. Untuk medium penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga dengan taktik dakwahnya yang komunikatif itu adalah seorang wali yang amat berperan dalam mempercepat laju islamisasi di daerah pedalaman Jawa pada sekitar abad 15 Masehi. Proses islamisasi sangat ditentukan dan diwarnai oleh Wali Songo yang merupakan tokoh-tokoh penyebar Islam waktu itu. Karenanya, untuk mengetahui corak keislaman yang berkembang di Jawa, sangat relevan bila wejangan Wali Songo dapat diketahui meski secara garis besarnya. Wejangan Wali Songo. Wiji Saksono menyimpulkan bahwa sesungguhnya dari Wali Songo itu hanya dari Sunan Bonang saja yang sampai sekarang diketahui ajaran tamat dapat dipegangi keaslian dari beliau. Lebih lanjut, Wiji Saksono menyimpulkan bahwa ajaran Sunan Bonang meliputi 3 pokok ilmu agama: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf yang tersusun secara tertib menurut sistemika yang rapi. Kemudian maharaji utama yang dipakai Sunan Bonang ialah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan kitab Tamhid fi Bayan Al-Tauhid wa Hidayati Likulli Mutarsyid wa Al-Rasyid karya Abu Syakir Al-Salafi. Para wali itu termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara sekian banyak wali, ada seorang yang termasuk ahli bid'ah, yaitu Syekh. Sementara Sunan Kalijaga yang oleh di masyarakat dikenal sebagai menetik dan beratkan mistik. Ternyata dari berita babak yang tak terlupakan syariat. Bahkan syariat dijadikan syarat mutlak bagi orang yang hendak melakukan tarekat. Wali Songo dan pesantren. Pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam telah terdapat pada masa awal penyebaran agama Islam di Jawa, terutama pada abad 14 dan abad 15 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam usahanya menyebarluaskan Islam setelah pula membuka pesantren dan mendirikan masjid di Gresik. Usaha Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kemudian diikuti pula oleh para wali yang lain, bermula dari beberapa pesantren yang didirikan para wali Songo itu. Akhirnya tahap demi tahap jumlahnya semakin banyak serta tersebar di berbagai pelosok daerah Jawa, bersamaan dengan semakin banyaknya penduduk yang memeluk agama Islam. Dari pesantren itulah lahirlah suatu lapisan masyarakat dengan tingkat kesadaran dan pemahaman Islam yang relatif dan utuh dan lurus. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili dari kelompok 13 meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.